Pemirsa, tahun ini Indonesia tidak hanya mengikuti, tapi juga menyelenggarakan berbagai event, baik nasional dan juga skala internasional di bidang keolahragaan. Tahun ini juga kita akan menatap Olimpiade Paris 2024, dan yang juga cukup menarik adalah karena sampai dengan saat ini kita lihat kita disuguhkan ya oleh performa atlet-atlet kita yang sangat luar biasa, membanggakan nama Indonesia dan menimbulkan antusiasme masyarakat akan sektor atau dunia olahraga. Bagaimana kemudian kita menyiapkan timnas dan juga kontingen Indonesia di berbagai ajang internasional, Olimpiade, ada juga PON di tahun ini, dan seperti apa kesiapan seluruh atlet dan juga pembinaan yang dilakukan oleh Kemenpora. Saat ini saya sudah berada khusus di ruang kerja dari Menpora Republik Indonesia, Mas Dito Aryo Tejo. Saya akan mengajak Anda untuk menyapa beliau yang lagi duduk sambil banyak pekerjaan dan bertemu dengan banyak orang mungkin sepertinya. Mas Dito, apa kabar Mas Men? Halo, sehat? Jadi ini adalah ruangan kerja. Ruang kerja. Ini tempat menerima tamu, berkontemplasi. Enggak. Tamu di sini. Oke. Di depan. Ruang tamu di depan. Mini gym juga. Jadi ini ya udah buat kerja aja. Ini lebih untuk kerja personal. Jadi personal. Tim pribadi, tim internal di sini. Ada yang menarik nggak yang bisa kita lihat? Enggak. Kebetulan ini 80% peninggalan menteri sebelumnya. Pak Amali. Zainuddin Amali nggak saya rubah. Saya cuma rubah atasnya aja ini. Ini atasnya apa ini? Maksudnya? Ini gambar peta Indonesia, tapi iya, bentuknya dibangun oleh anak-anak muda Indonesia ini. Gabungan pemuda-pemudi. Keren. Kalau kursi, saya yakin ini kursi juga baru. Bukan peninggalan dong? Bukan, kursi enggak, baru. Karena ini gayanya ini kursi e-sport. Anak-anak muda nih? Ini sebenarnya untuk e-sport. Oh, Bali Meja. Maka tadi pas saya masuk, agak berbeda dengan nuansa ruangan kerja Menteri-Menteri pada umumnya. Ini ada kursi yang, ya kursi e-sport sih ya? Kursi e-sport, terus ini kan kalau lantai 10 ini semuanya ruangan ini terbuka. Jadi lebih semacam coworking space lah, communal space lah. Jadi tim saya juga kalau mau koordinasi gampang. Mas, saya yakin Mas Menteri banyak kesibukan ya belakangan. Tapi yang ada nggak yang paling menyita perhatian, fokus dan lain-lain dalam beberapa waktu belakangan ini? Ya pastinya ini tahun 2024 nih tahun puncaknya untuk olahraga khususnya karena Olimpiade ada di 2024. Betul. Terus di nasional juga kita akan ada Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpiade Nasional juga di Indonesia, di nasional ya. Dan banyak juga seperti voli ada kejuaraan dunia, terus ada bola juga kualifikasi Piala Dunia, basket juga, dan badminton juga kemarin Thomas Uber Cup, dan banyak. Jadi ini semuanya padat lah untuk olahraga. Semuanya menyita perhatian berarti ya? Betul. Oke, Mas Men, mau ngobrol lebih lanjut dong soal kesiapan-kesiapan kita. Kita udah nyiapin juga, saya mau nyobain juga duduk di kursi yang sama dengan kursinya Mas Menteri. Aduh Mas, nah ini saya mau nyobain gimana rasanya duduk di kursi e-sport. Yang justru jadi kursi e-sport jadi kursinya Menteri. Biar dinamis gitu. Biar dinamis ya. Mas, yang sekarang lagi rame ya, atau lagi kita pengen tahu lah minimal ya publik Indonesia tuh soal kesiapan kita Olimpiade Paris ya 2024. Secara umum sudah sampai kemana sih Mas? Secara umum ini kita sampai Juni akan banyak kualifikasi final. Contohnya seperti voli pantai. Ini kita kemarin baru juara di Volley World Cup untuk pantai, tapi yang di Cina seriesnya. Dan terakhir nanti di Cina kembali, itu untuk kalau kita juara itu kita udah pasti lolos Olimpiade. Dan panjat tebing juga sudah lolos, tapi 2 lagi ini penentuannya akan di Budapest. Fredrik dengan Sita, dan ini ada beberapa cabang olahraga, 5 cabang olahraga lagi yang Juni akan penentuan. Oh, 5 lagi nih ya? Jadi sejauh ini udah berapa cabur yang udah confirm akan masuk? 8. Oke. Target? Target itu ada 13 yang 13. Kita dari awal sudah prediksi akan lolos, makanya kita ikut kualifikasi semua. Target 13 berarti 5 ini ekspektasinya harus lolos ya? Harus lolos, ya.
13 cabur dengan kalau atlet sih estimasi 20 sampai 25 mungkin ya. Oke, 20 sampai 25. Jumlah itu nggak jauh berbeda dengan kontingen kita di tahun 2021 Tidak jauh berbeda, ya? iya. Apa memang targetnya segitu kah Mas Men? Atau memang kesiapan kita... Karena kalau udah kita berbicara dengan Olimpiade, dunia itu sangat berbeda dengan tingkat regional Asia, apalagi ASEAN. Dan hitungan estimasi seperti itu sangat terukur dari cabang-cabang olahraga yang selama ini sudah realistis bisa lolos di Olimpiade. Tapi untuk yang kali ini, alhamdulillah kita ada tambahan di panjat tebing, terus ada di surfing, dan voli pantai ini kalau lolos sejarah juga. Kalau lolos ini sejarah? Sejarah. Oke. Jadi jumlah kontingen dan cabur itu ya sudah yang terukur ya? Terukur. Jadi nggak juga kemudian mengirimkan banyak tapi... Ya, pastinya Enggak. kita kemarin juga hampir sekali sejarah juga sepak bola lolos Olimpiade. Iya. Kalau kemarin lolos itu akan menjadi kontingen terbanyak sepanjang Iya, Republik ini berdiri. Betul. Oke, jadi Olimpiade singkatnya yang sekarang tengah dipersiapkan itu masih menunggu hasil kualifikasi. Dari sejarah ya, Olimpiade kita ada cabur-cabur ya tentu pasti publik juga sudah tahu, ada yang menjadi unggulan ya, selalu membawa medali, ada bulu tangkis misalnya, atau angkat besi ya. Nah, yang tahun ini, kedua cabur ini bagaimana ke cabur yang lain seperti apa supaya kemudian ada cabur-cabur lain yang kita harapkan bisa menyumbang medali, Mas? Ya, pastinya kita saat ini masih berharap juga badminton, karena ada badminton. Badminton pasti, karena pastinya bagaimana kita melihat kemarin di Thomas Uber dan All England, itu kita sudah bisa meraih puncak dan memenangkan yang sama ini tidak bisa dimenangkan, nomor satu dunia. Dan itu untuk putra dan putri. Dan untuk angkat besi juga sama, kita masih kemarin kejuaraan dunia baru-baru ini tetap masih memegang peringkat nomor 1. Jadi kalau berdasarkan data empiris sekarang, itu harusnya jika konsisten di Olimpiade nanti harusnya bisa menyumbangkan medali. Dan yang terbaru yang tadi saya sampaikan, di mana untuk panjat tebing itu kita memiliki atlet putri nomor 2 di dunia dan atlet putranya nomor 1 di dunia. Jadi kalau ini konsisten sampai Olimpiade dan kita bisa menjaga bersama, baik itu dari fisik dan psikologisnya, itu insya Allah juga ada tambahan medali. Dari panjat tebing tadi itu ya? Oke. Jadi ada beberapa cabur lain juga yang tentu kita harapkan bisa menyumbangkan medali ya. Tentu ada atlet-atlet yang saya yakin sering audiensi ya dengan Mas Menteri, apalagi yang kemudian maju ke Olimpiade. Apa yang Mas Men kasih arahan gitu ke mereka? Menyiapkan apa? Ini kan yang seringkali kadang-kadang butuh support. Ya, pastinya untuk persiapan Olimpiade kali ini mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan di forum atau media bahwa sebelumnya kita fokus kepada bagaimana pelatnas ini berjenjang dan berkelanjutannya panjang. Dan kedua, bagaimana sudah mulai dilibatkannya sport science. Melalui sport science dan data. Jadi semua pengembangan atlet ini sudah terukur semuanya, baik itu dari unsur kimianya, fisiknya, sampai kesehatannya, sampai cara mereka berlatih. Dan kali ini juga kita tambahkan aspek sport psikologinya. Jadi kita bentuk tim untuk pendampingan psikologi, itu baik dari dokter, psikolog sampai psikiater. Jadi bagaimana atlet-atlet yang akan berangkat di Olimpiade ini secara mental juga kuat dan tahu cara bagaimana menghadapi situasi dan psikologi warnya lah. Karena kan bisa kita lihat kalau di tingkat dunia, di contohnya sepak bola, bagaimana biasanya kalau negara-negara yang lebih maju itu tidak hanya menggunakan teknis fisik, tapi menggunakan perang psikologinya juga. Nah itu yang kita coba tambahkan, dan ini untuk memompa dan menguatkan kepercayaan diri para atlet itu sendiri. Jadi pendampingan tadi itu sampai akhirnya diperlukan seperti itu, artinya Mas Menteri sudah melihat ya kebutuhan dan mungkin banyak berdiskusi dengan banyak pihak.
apa yang menjadi kebutuhan akan Iya, itu sebenarnya? Jadi memang banyak sekali, kan sebenarnya banyak juga kayak misalnya voli pantai gitu. Secara titel mereka sudah berhasil di kejuaraan series dunia. Tapi memang kalau sudah yang namanya Olimpiade, itu mungkin dari kecil kalau atlet itu kan sudah didoktrin bahwa Olimpiade tuh paling atasnya kejuaraan Top of the top ya. top of the topnya, krim de la krimnya, dan itu udah benar-benar merah putih dan represent negara yang valid banget gitu ya. Jadi disitulah mungkin ada perbedaan dari segi pressure-nya dan gimana secara psikis gitu menghadapinya. Oke, menarik Mas Menteri. Selain Olimpiade, ada event-event internasional apa lagi yang sedang disiapkan? Kalau sekarang ada Aquabike ya? Aquabike ya. Aquabike. Jadi kan kalau Aquabike itu kejuaraan dunia Aquabike itu sebenarnya satu rangkaian juga dengan F1 Powerboat. Jadi kalau Aquabike itu motorcraft-nya, kalau Powerboat itu yang lebih jet, kayak speedboat yang jet seperti itu. Yaitu paling tingginya untuk kejuaraan otomotif air lah. Karena kita tuan rumah ya? Iya. Kabar-kabarnya kemarin diharapkan semacam ada wild card gitu loh, Mas Menteri. Itu gimana sih sebetulnya jadi kalau penjelasannya? Kalau yang Aquabike itu karena kita tuan rumah, kita mendapatkan wild card itu sebanyak 10 riders. Oke. Makanya ini sebelum agenda kejuaraan dunianya yang nanti di Toba, ini dibikin rangkaian seri nasionalnya dulu untuk dalam rangka menyiapkan riders lokal kita dan tim lokal kita untuk siap untuk nantinya bertanding di tingkat dunia. Itu untuk yang internasional. Untuk internasional. Ada juga yang kemudian nasional yang akan kita tunggu-tunggu juga, yaitu PON ya. Ya, betul. PON ini kan di Sumut dan di Aceh. Sumut dan Aceh. Dua provinsi. Kesiapannya itu sudah sampai di mana, Mas? Kesiapannya untuk PON itu alhamdulillah kita kemarin baru saja kembali dari Medan dan Aceh, memastikan di sana sudah pembangunan venue itu sudah rata-rata 60-70% dan ditargetkan seluruh venue Juli selesai. Dan jadi ini tinggal bagaimana menyiapkan nanti SDM-nya. Baik itu SDM dari lokal, Aceh dan Sumut, dan nanti ada kombinasi dari pusat juga. Tapi infrastrukturnya udah siap semuanya karena ada di dua provinsi. Progresnya on the track dan kami melihat perkembangan di lapangan juga insya Allah sih tidak ada kendala. Tapi Mas, ada yang kemudian kita tahu permintaan dari pemerintah provinsi ya, pemerintah daerah soal penambahan anggaran, dana dan lain-lain. Nah ini sebetulnya bukan masalah mungkin ya, tantangan yang setiap event apapun adalah soal itu. Ini bagaimana menanggapi soal keinginan pemerintah daerah untuk kemudian ada dong penambahan anggaran dan dibantu? Ya, jadi pastinya yang namanya ini merupakan tantangan baru karena ini dalam sejarah baru sekali penyelenggaraan PON itu diadakan di dua provinsi. Di mana masing-masing provinsi pinginnya seimbang dan nggak ada yang berat sebelah. Dan memang ajang PON ini biasanya digunakan provinsi juga untuk menarik bantuan pemerintah pusat sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah sebuah dinamika dan kedinamisan dalam birokrasi dan pemerintahan, tapi prinsipnya sebenarnya semua sudah tuntas dan semua inilah kita selalu mencari yang namanya titik tengah win-win solution. Titik tengah itu sudah clear? Sudah clear. Artinya nggak ada lagi yang berat sebelah atau gimana? Enggak, udah clear semua. Oke. Kemarin kita sudah ke sana, langsung ke Aceh dan Sumut, dan sebelumnya juga sudah ada rakortas bersama dipimpin Pak Menko bersama saya dan Pak Mendagri dan seluruh stakeholders, dan semuanya sudah mengerucut dan sudah ready to go lah. Oke. Pendekatan apa yang digunakan pemerintah ya, Mas Menteri, kepada pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan PON agar problematika atau tantangan yang seperti anggaran dan lain-lain tadi itu akhirnya ketemu titik tengah, selesai, dan ayo sekarang kemudian tinggal fokus bagaimana SDM-nya. Apa yang kemudian pendekatan seperti apa? Ya, pastinya kita harus bisa melihat, mengidentifikasi dulu kira-kira selama ini apa sih yang mereka harapkan tambahan itu.
Dan kita dari pemerintah pusat harus bisa mengedukasi dan memastikan bahwa ini ada titik realistisnya. Kadang kan wajar bahwa tuan rumah kadang ingin yang benar-benar jor-joran dan besar-besaran. Gitu ya. Tapi kita harus ke depan, harus melihat jangan sampai PON ini heboh saat penyelenggaraan, setelah tidak penyelenggaraan ini nanti jadi besi tua. Jadi aset yang tak terpakai. Nah, itu yang kita selalu dorong dan selalu memastikan apa yang kita beri di sini ini harus dipastikan selanjutnya harus ada keberlangsungan. Nah, dari situ barulah tercapai yang namanya konsensus, pemahaman yang seirama dan ya semacam itulah. Jago-jago kita bagaimana komunikasi. Oke, tapi sampai akhirnya memutuskan pemerintah di 2 provinsi ini apa alasannya? Karena ini pertama kali kan, Mas Men katakan. Mengapa kemudian harus di 2 provinsi? Kebetulan sebenarnya keputusan 2 provinsi itu periode sebelum saya tidak mengikuti, tapi nampaknya ini karena masalah keterbatasan kesiapan infrastruktur awalnya. Karena kan ada jangka waktu juga dan nggak mungkin kalau semuanya dikebut sampai di satu titik. Jadi ini kolaborasi yang bagus saya rasa. Oke, Mas Menteri, kita break dulu. Setelah ini kita mau tanya-tanya soal yang juga nggak kalah mendapatkan atensi publik adalah soal bola. Nah, dijawabnya nanti setelah jeda.